Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali, tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, dan juga sosial budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 2 DPR RI yang mendorong Kementerian Dalam Negeri menerbitkan payung hukum bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam penyaluran anggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu ad hoc tahun 2024. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri menerbitkan payung hukum bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam penyaluran anggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu ad hoc tahun 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha memahami kekhawatiran pemerintah provinsi, kabupaten atau kota dalam penggunaan anggaran, karena belum adanya payung hukum untuk mengalokasian dana BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, surat edaran Kemendagri bagi gubernur maupun wali kota dan bupati se-Indonesia belum cukup kuat sebagai landasan hukum untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, termasuk dukungan pendanaan. Agar pemerintah kabupaten, kota, provinsi ini menganggarkan untuk premi bagi para penyelenggara pemilu ad hoc agar tercover BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan mereka tentunya sudah punya, hampir semua orang sudah punya. Tapi ketenagakerjaan itu penting, dan itu kecil, preminya itu 9.000 sampai 11.000 kalau nggak salah. Kalau meninggal itu dapat 50-an juta karena 48 kali honor mereka, 1,1 itu. Kemudian kalau sakit, sakit akibat kerja itu bisa di-cover sampai sesembuhnya. Meski masa kerja anggota Badan Ad Hoc Pemilu tahun 2024 hanya 1 bulan, Muhammad Toha menilai jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk mencegah tragedi meninggalnya petugas pemilu pada tahun 2019 lalu. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukam Badan Keahlian DPR RI mensosialisasikan UU ITE baru kepada masyarakat Pandeglang, Banten yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan substansi UU ITE serta menyamakan persepsi tentang undang-undang ini. Perancang Undang-Undang Bidang Polhukam Badan Keahlian DPR RI mensosialisasikan Undang-Undang ITE baru kepada masyarakat Pandeglang, Banten yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait substansi Undang-Undang ITE serta menyamakan persepsi tentang undang-undang ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulianata Kusumah mengatakan, Undang-Undang ITE merupakan payung hukum yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Menurutnya, sosialisasi Undang-Undang ITE menjadi kewajiban pemerintah dan DPR agar substansi dari Undang-Undang ITE sampai ke level paling bawah. Di sisi lain, sosialisasi juga bertujuan agar para pemangku kebijakan dapat memberi masukan untuk semakin menyempurnakan peraturan turunan Undang-Undang ITE yang baru ini. Penjagaan keseimbangan antara kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dengan order, dengan ketertiban di dunia online. Yang sulit adalah menyelaraskan mengkonversi norma-norma kehidupan sosial kita di dunia nyata ke dunia maya. Tadi ada beberapa kasus yang dibahas. Yang pertama kita definisikan dulu yang dimaksud pasal karet itu seperti apa. Setelah pasal karet itu didefinisikan, baru kita berikan contoh-contoh kasusnya biar mereka diberikan konteks pemahaman. Akhirnya mereka sepertinya tertarik dengan urusan ini dan mudah-mudahan bisa mengasah pikiran untuk, kan mereka kepala desa ini punya masyarakat di desanya masing-masing. Sebagai informasi, pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perubahan tersebut bertujuan untuk terus berupaya mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih. Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ketertiban dan keamanan selama masa kampanye menjadi hal yang penting yang harus dijaga seluruh peserta pemilu. Saksikan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi. Di sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menghimbau Bawaslu menjalin sinergi dengan Pemda dan juga masyarakat dalam mengawasi masa kampanye. Penertiban selama masa kampanye bukan hanya terhadap kampanye besar maupun pertemuan-pertemuan, namun juga alat peraga kampanye atau APK. Sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Ketertiban dan keamanan selama masa kampanye menjadi hal penting yang harus dijaga seluruh peserta pemilu. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI mengimbau Bawaslu menjalin sinergi dengan Pemda dan masyarakat dalam mengawasi masa kampanye. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mengungkapkan, penertiban selama masa kampanye bukan hanya terhadap kampanye besar maupun pertemuan-pertemuan, namun juga alat peraga kampanye atau APK. Jika Bawaslu menemukan APK yang tidak sesuai aturan, Bawaslu bisa melibatkan Pemda agar menurunkan Satpol PP untuk menertibkan APK. Sementara untuk kampanye akbar maupun pertemuan-pertemuan kecil yang berpotensi menimbulkan kericuhan, Bawaslu harus bersinergi dan melibatkan aparat kepolisian. Ya, kalau memang selama itu melanggar dari aturan-aturan itu memang harus ditertibkan. Apalagi kalau sampai itu membahayakan anggota masyarakat, apalagi kalau sampai mengancam jiwa masyarakat. Saya kira ya kan intinya kan alat-alat peraga kampanye itu tujuannya baik ya, untuk memperkenalkan kontestan politik ya, capres, cawapres, partai politik, caleg-caleg pada masyarakat. Nah, jangan sampai tujuan baik itu jadi rusak gara-gara salah tempat, kemudian salah pasang dan segala macam itu gitu. Ahmad Doli menambahkan, sinergi dan koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan Pemda dan aparat kepolisian akan menciptakan suasana kampanye yang kondusif dan aman bagi masyarakat. Dari Sumatera Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih di mana anggota Komisi 11 DPR RI meminta adanya kerjasama lintas lembaga untuk mengentaskan tantangan UMKM, baik akses permodalan dan juga pendampingan di digitalisasi keuangan. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto tercatat 61%. UMKM di Jawa Timur termasuk memberikan kontribusi yang meningkat setiap tahun. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta adanya kerjasama lintas lembaga untuk menuntaskan tantangan UMKM, baik akses permodalan, pendampingan, dan digitalisasi keuangan. Dalam pertemuan dengan Komisi 11 DPR RI, Bank Indonesia Perwakilan Jatim menyebutkan, UMKM binaan Bank Indonesia terus berkembang, mulai dari digitalisasi layanan hingga pemasaran ke mancanegara. Indah Kurnia mengapresiasi kinerja Bank Indonesia yang terus mengawal perkembangan UMKM di Jawa Timur seperti akses pembiayaan hingga pendampingan bagi UMKM klaster syariah. Kualitas produk dan konsistensi dari layanan, baik itu jumlahnya produk dipesan sedikit, sedang, banyak dan banyak sekali, itu tetap harus konsisten. Kualitas produk maupun layanan, termasuk distribusinya dan lain sebagainya. Sementara itu, Putri Aneta mengungkapkan, masih banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kurang efektifnya pendampingan dalam mengelola pemasaran produk. Untuk meningkatkan angka kepuasan UMKM terhadap program pendampingan pemerintah, perlu ada kategorisasi bantuan dan pendampingan yang lebih efektif dalam mengelola bisnis UMKM dari hulu hingga ke hilir.
Data UMKM di setiap provinsi dan kabupaten kota itu harus sama. Jadi dari sini kita bisa mengkategorisasikan jenis pendampingan dan bantuan seperti apa yang dibutuhkan oleh masing-masing klaster UMKM, dari yang sudah lebih maju, terus yang masih butuh pendampingan secara intensif, dari yang masih merintis, sehingga nanti pengelolaannya akan berbeda-beda. Dari Jawa Timur, Amita Bradita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, OJK mencatat jumlah Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan BPR Syariah atau BPRS di Jawa Timur mencapai 279 bank dengan kinerja dana pihak ketiga atau DPK maupun penyaluran kredit yang cukup bagus. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong BPR terus tumbuh dan bisa menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi kerakyatan. OJK mencatat jumlah Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan BPR Syariah atau BPRS di Jawa Timur mencapai 279 bank dengan kinerja dana pihak ketiga atau DPK maupun penyaluran kredit yang cukup bagus. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong BPR dan BPRS terus tumbuh dan bisa menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi kerakyatan. Mustafa menekankan, pelaku industri BPR maupun BPRS harus terus meningkatkan tata kelola, daya saing, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk itu perlu adanya peran OJK dan LPS mengawasi dan mendampingi BPR dan BPRS agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan meningkat. Mustafa menjelaskan, 3 aspek yang perlu menjadi perhatian OJK dan LPS yaitu permodalan, tata kelola, dan transformasi teknologi. Sesuai dengan POJK yang berlaku, maka harus punya sikap yang jelas. Tidak perlu ada toleransi, karena ini bank itu adalah fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Ketika tidak memenuhi syarat, segera untuk diperingatkan. Dengan pertama ada deteksi dini, maka LPS sendiri tidak boleh serta-merta ketika untuk resolusi ini, ini kita ambil alih. Akan tetapi ada sejak dini sudah dideteksi. OJK mencatat hingga September 2023, kinerja BPR dan BPRS untuk penghimpunan DPK mencapai 17,2 triliun rupiah atau tumbuh 22,62%. Sedangkan realisasi penyaluran kredit 16,7 triliun rupiah atau tumbuh 16,58%. Dari Jawa Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Konsentrasi pemilihan umum Republik Indonesia akan segera digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif saling bertarung menyampaikan visi misi yang diusung untuk membangun negeri ini. Lantas bagaimana komitmen anggota DPR RI periode ini dalam melanjutkan amanah rakyat di masa akhir jabatannya? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. The government for successfully hosting the most prestigious sports tournament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI telah memasuki tahun terakhir masa jabatan pada periode 2019-2024. Mayoritas anggota DPR RI di periode ini kembali mencalonkan diri pada pemilihan legislatif mendatang. Namun demikian, meski sedang memasuki masa kampanye, hal ini tidak menyurutkan semangat DPR untuk tetap bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
dan sebanyak 19 rancangan undang-undang yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1 serta 34 RUU yang akan memasuki pembahasan tingkat 1 akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang ini. Lalu apa saja komitmen DPR RI di masa kampanye pemilu 2024 ini? Simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Memasuki tahun terakhir pada periode 2019-2024, DPR RI berkomitmen untuk menuntaskan kerja-kerjanya. Meski tensi politik semakin hangat, DPR terus menyuarakan suara rakyat. Meski di tengah kontestasi, DPR berkomitmen terus bekerja untuk melahirkan legacy. Tahapan pemilu yang sudah memasuki masa kampanye tidak menyurutkan semangat DPR untuk bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Meski juga berkontestasi, DPR terus melaksanakan fungsinya baik legislasi, pengawasan, anggaran, maupun fungsi diplomasi. Inilah keseimbangan yang terus dikedepankan, tentu ini didasarkan kepada rasa tanggung jawab sebagai anggota DPR, dan mudah-mudahan ke depan tentu tugas-tugas kedewanan ini akan berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi rakyat, dan terus mendorong dan mendukung Indonesia akan lebih maju ke depan. Berdasarkan data Badan Legislasi DPR RI tahun 2023, DPR telah produktif menghasilkan 78 produk legislasi. Beberapa di antaranya yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melindungi kelompok rentan dari pelecehan dan kekerasan seksual, serta Undang-Undang ASN yang merupakan bukti perjuangan DPR terhadap nasib ASN dan tenaga honorer. Namun, kinerja DPR bukan hanya dinilai dari kuantitas produk legislasi yang dilahirkan, melainkan harus dinilai melalui bagaimana setiap undang-undang berdampak bagi masyarakat. Pasca Undang-Undang TPKS disahkan, Komnas Perempuan mencatat laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat. Ini merupakan bukti bahwa Undang-Undang TPKS mendorong para korban kekerasan seksual untuk berani melapor. Dengan Undang-Undang TPKS, masyarakat merasa dilindungi. Selain itu, kerja Dewan bukan hanya dilihat dari Senayan. DPR harus bertolak ke daerah pemilihan masing-masing memastikan kondisi rakyat yang diwakilinya. DPR juga meninjau langsung berbagai harga pangan jelang hari raya agar masyarakat tidak menjerit. DPR turut meninjau langsung persiapan mudik agar masyarakat dapat tiba di kampung halaman dengan selamat. Kurang dari sebulan jelang pemilu, DPR masih terus bekerja untuk meninjau langsung persiapan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. DPR memastikan masyarakat baik di daerah, di luar negeri, hingga di lembaga pemasyarakatan dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, nyaman, dan tanpa tekanan. Kita lebih intens mengunjungi warga masyarakat, khususnya pada saat reses kemarin. Ketika sekarang ini sudah dibuka masa sidang, tugas-tugas kenegaraan tetap kita pegang. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah dinanti-nantikan masyarakat juga akan dikebut. Dalam sisa masa kerjanya, DPR ingin memastikan para ibu dan anak mendapat kebutuhan yang layak, termasuk mendapatkan pendampingan suami melalui cuti ayah. Sehingga nantinya anak-anak yang lahir akan siap menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Target kita di masa sidang ketiga ini kami akan menyelesaikan 2 undang-undang. Yang pertama undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak, yang kedua undang-undang tentang pendidikan keagamaan Islam. Dan itu memang menjadi kebutuhan di masyarakat terkait dengan undang-undang khususnya perlindungan ibu dan perlindungan anak itu. Dalam fungsi pengawasan, DPR tegas memastikan APBN harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena uang rakyat sudah seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat.
Pemerintah harus tertib dan disiplin dalam menjalankan APBN tahun 2024. Penggunaan anggaran secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Bagaimanapun, APBN adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Kabupaten Demak merupakan salah satu kota para wali yang berada di Jawa Tengah. Di sana terdapat masjid tua yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Masjid apakah yang dimaksud? Informasinya akan kita sajikan usai jeda berikut ini. Untuk tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, Masjid Agung Demak merupakan pusaka tanah Jawa yang dibangun oleh Wali Songo sebagai pusat kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah dan tempat para ulama menyebarkan ajaran Islam. Masjid Demak merupakan masjid bersejarah yang mengiringi perkembangan Islam di tanah Jawa. Seiring berdirinya Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Assalamualaikum pemirsa TVR Parlemen. Kali ini pemirsa kami ajak berwisata religi ke salah satu peninggalan penting dalam persebaran agama Islam di tanah Jawa yang terletak di Kota Parawali, Kota Demak. Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa ini meninggalkan sejarah dan ingatan religius yang layak dikenang bagi generasi masa kini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini tak sulit untuk ditemukan. Lokasinya berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Kota Demak. Masjid yang merupakan masjid kuno ini dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak yang dibantu oleh para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Bukti pembangunannya tercatat dalam pintu masjid yang dibuat oleh Ki Ageng Selo, yang ditulis dalam prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogomulat Sari Rawani, yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Menurut cerita, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Karena itulah, kini Demak mendapat sebutan sebagai Kota Wali. Wali merupakan sebutan bagi orang suci dalam agama Islam, dan dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 Wali. Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Jawa yang mampu mengajarkan agama Islam dengan menggunakan cara-cara yang damai, bahkan secara kebudayaan. Berkat cara Wali Songo menyebarkan agama Islam inilah, kini mayoritas penduduk Jawa menganut agama Islam. Kita lihat yuk dari sisi arsitektur Masjid Agung Demak ini.
Meskipun dibangun sekitar 5 abad yang lalu, desain dan arsitektur Masjid Agung Demak terlihat sangat indah dan menawan. Desain Masjid Agung Demak syarat dengan simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan penuh makna. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Soko Tatal atau Soko Guru yang dibuat langsung oleh para wali songo. Sementara pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Bagian teras masjid juga ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut dengan Saka Majapahit. Alhamdulillah pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa sudah paham kan akan nilai historis dari Masjid Demak? Masjid Agung Demak merupakan peninggalan penting bagi perkembangan Islam di Jawa, bahkan di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.